Qin Chen, Molly mengangkat kepalanya, menatap alam semesta awal di sekitarnya, dan matanya perlahan menjadi lebih tegas, dunia ini adalah wilayahmu. Dan anak-anakmu di masa depan akan menjadi tuan muda dunia ini dan alam semesta ini. Dan anakku Molly hanyalah makhluk biasa di dunia ini. Tidak. Mata Molly bersinar dengan cahaya yang tak terhentikan, dalam hidup ini, aku tidak sebaik kamu, dan aku tidak memiliki dukungan. Tidak ada latar belakang. Tapi aku tidak bisa membiarkan anakku Molly menanggung apa yang dialami ayahnya. Apakah kamu lebih suka menjadi pangeran atau menteri? Aku juga ingin anakku Molly terlahir seperti ini, kesayangan alam semesta ini. Petik 2. Aku ingin mengukir kerajaan untuk anakku di lautan alam semesta ini, dan menduduki wilayah tertinggi. Gumam Molly, keinginannya memadat secara tak terduga, membumbung ke langit. Titik. Akhir-akhir ini, dia dan Raja Iblis Api Merah saling bergesekan. Terkadang, dia benar-benar ingin hidup seperti ini sampai akhir zaman. Tapi saat ini, Molly benar-benar terjaga. Dia bukanlah tipe orang yang hanya duduk diam di sudut, darahnya selalu panas, dan hatinya selalu mendidih. Nak, tunggu ayahmu dan lihat apakah ayahmu bisa membangun kerajaan untukmu. Molly mengangkat kepalanya dengan tatapan tegas. Kota Nanyuan. Qin Chen secara alami tidak mengetahui segalanya di alam semesta awal, dia hanya diam-diam memahami perubahan setelah terobosan. Teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya terus bergema di benaknya. Tiba-tiba, Qin Chen mengangkat kepalanya, melihat melalui kehampaan dan melihat keluar gua. Sesosok tubuh terhuyung-huyung di luar area Yuan Jia, berlutut di sana dengan panik, dan berkata dengan gemetar, Tuan Qin Chen. Bab 5804, Anda menemukan tempat yang tepat. Apakah itu Rona? Qin Chen mengerutkan kening dan langsung mengirim pesan, Saroye, keluar dan lihat. Tuan, apakah dia sudah meninggalkan pengasingan? Saroye terkejut, tapi segera mengikuti instruksi Qin Chen dan meninggalkan gua, saat dia muncul di pintu gua. Dia melihat Lorna berlutut di sana. Tuan Yerosa. Ketika Lorna melihat Yerosa, dia berbicara dengan tergesa-gesa dan penuh semangat, dan air mata mengalir dari sudut matanya. Melihat Yerosa lagi, ia sama bersemangatnya seperti melihat kerabatnya sendiri. Apakah itu kamu? Yerosa mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Qin Chen menyelamatkan Lorna pada awalnya, tetapi Lorna tidak menunjukkan tanda apapun, dan langsung pergi bersama bibinya, membuat Yerosa tidak puas dengannya. Wajah Lorna membeku, mengingat tindakan aslinya, dia hanya bisa menundukkan kepalanya sedikit, menunjukkan sedikit rasa bersalah. Namun, setelah memikirkan situasinya, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan Yerosa, saya pernah melarikan diri ke sini sebelumnya, jadi aku tidak bisa mempercayainya dengan mudah. Tidak ada yang ingin membawa masalah pada kalian berdua, jadi aku mengikuti bibiku dan pergi, tapi siapa yang tahu tanah suci Tai itu? Sebelum dia selesai berbicara, aliran cahaya tiba-tiba datang dari kejauhan dan muncul di dunia ini. Itu adalah penatua Gaolu dari tanah suci Tai. Melihat Rona berlutut di depan Yerosa, wajah Gaolu berubah menjadi jelek. Terbang di kota Nanyuan terlalu membatasi dan dia tidak bisa melakukan yang terbaik tepat waktu. Hentikan Lorna ini. Setelah melihat sosok Luolu, ekspresi Luona berubah drastis, dan matanya menunjukkan kepanikan. Kakak Ye, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Setelah kita berpamitan sebelumnya, aku tidak pernah menemukan kesempatan untuk bernostalgia dengan kakak Ye. Aku benar-benar malu. Begitu Gaolu mendarat, dia menangkupkan tangannya ke arah Ye Luosa dengan raut wajahnya. Tunjukkan senyuman. Kemudian dia menoleh ke arah Lorna dan memarahi dengan tegas, Lorna, tanah suci Tai kami memperlakukanmu dengan baik. Kamu diburu oleh masyarakat tengkorak dan tulang. Tanah suci Tai kamilah yang menerimamu. Aku tidak menyangka kamu untuk mengambil kesempatan ini mencuri langit dari tanah suci Tai-ku. Harta karun Tuan Li menyelinap keluar secara diam-diam. Suara gemuruh menyebar ke seluruh dunia, bergema di banyak gua di sekitarnya, segera membuat khawatir banyak orang kuat yang tinggal di sini. Apakah Lorna ini mencuri harta tanah suci Motianli dari tanah suci Tai? Betapa beraninya. Semua orang pada awalnya diperingatkan oleh gerakan di sini.
Setelah mendengar kata-kata keluh, mereka semua tiba-tiba menyadari dan mulai berbicara di antara mereka sendiri. Dengan teriakan yang tajam, Gao Lu tidak berkata apa-apa, matanya dingin, dan tangannya yang besar langsung meraih Lorna di bawah Lona. Kenapa kamu tidak kembali bersamaku dan mengakui kesalahanmu kepada Holy Lord? Demi bibimu. Demi aku, kamu bisa memohon belas kasihan dari Holy Lord dan membiarkanmu hidup. Telapak tangan yang menjulang tinggi menutupi langit dan matahari, menutupi Lorna sepenuhnya dalam sekejap. Tidak, aku tidak melakukannya. Aku tidak mencuri harta karun dari tanah suci Taiyimu. Tanah suci Taiyimu lah yang mengingini harta keluarga Luoku. Rona diselimuti oleh tangan besar yang menakutkan dan dia berbicara dengan ngeri. Dia melihat pada Saloye dengan cemas, Tuan Jerosa. Terdengar dengusan dingin, dan cakar Saroye terulur dan mengenai tangan besar ke Lu pada saat kritis. Ledakan. Cakar yang gelap dan keras itu seperti batu abadi, tidak bisa dihancurkan, dan langsung meledakkan tangan besar ke Lu. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan sesuatu di depan gua tuannya, Gao Lu? Saroye mendengus dingin, dengan mata dingin. Ekspresi Gao Lu berubah. Mengetahui latar belakang Saroye, dia tidak berani marah. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Saudaraku, saya tidak bermaksud melakukan apapun di gua Tuan Qin Chen. Sebenarnya wanita inilah yang mencuri properti itu. Dari Tuhanku, tanah suci Tai. Jika kamu tidak membawa harta ini kembali, aku akan disalahkan karenanya ketika diminta oleh Tuhan Suci. Dalam hal ini adalah 100.000 kristal kaisar, yang mana dapat dianggap sebagai permintaan maaf saya atas pelanggaran hari ini. Saya akan memberikannya kepada Anda nanti, setelah Luona membawanya kembali." Dia memberitahu Holy Lord dan meminta Holy Lord untuk datang sendiri dengan membawa hadiah untuk meminta maaf kepada Lord Qin Chen. Saat dia berbicara, Gao Lu mengeluarkan harta karun luar angkasa dan memberikannya langsung kepada Saroye. Tapi hatinya berdarah dan marah. 100.000 kristal kaisar bukanlah jumlah uang yang kecil baginya, tetapi untuk mengambil Lorna hari ini, dia tidak terlalu peduli. Begitu Lorna jatuh ke tangan Qin Chen, dia takut Holy Lord akan marah. Saya tidak tahu bagaimana dia meninggal. Patah. Mengambil alih harta karun luar angkasa, Saroye menyapunya dengan kesadaran spiritualnya, dan jejak ejekan muncul di sudut mulutnya, 100.000 kristal kaisar. Siapa yang kamu anggap remeh? Kamu bisa keluar. Luona, ekspresi Gao Lu berubah. Di depanku, kamu masih ingin membawa orang pergi. Kurasa aku sangat menghargaimu jika kamu bisa pergi sendiri. Jika kamu tidak pergi, diam saja. Aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Saroye, memenuhi udara ke segala arah. Kamu, wajah Gao Lu berubah jelek. Dia hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika tiba-tiba, suara gemuruh yang mengejutkan datang dari arah belakang semua orang, dari area inti kota Nanyuan. Semua orang berbalik kaget, pupil mereka mengecil. Itu adalah area markas inti kota Nanyuan. Apa yang terjadi? Semua orang melihat ke tempat channel Dongeng Donghua di kejauhan dengan tidak percaya. Di area inti kota Nanyuan, ledakan mengejutkan terdengar. Ledakan mengerikan itu begitu memekakkan telinga hingga terlihat jelas bahkan dari jarak yang tak berujung. Gerakan seperti itu mengejutkan seluruh pembangkit tenaga listrik kota Nanyuan. Ini jauh lebih menakutkan daripada Qin Chen menghancurkan markas tengkorak dan tulang. Meskipun masyarakat tengkorak dan tulang adalah salah satu dari 10 kekuatan gelap teratas di kota Nanyuan, mereka bukanlah kekuatan teratas dan tidak terletak di wilayah inti kota Nanyuan. Tapi tempat ledakan di depan kita sekarang menjadi bagian dari inti absolut kota Nanyuan, dan cakupan ledakannya beberapa kali lebih besar daripada masyarakat tengkorak dan tulang. Betapa menakutkannya ini. Di antara kerumunan itu, yang paling ketakutan adalah Kelu. Melihat tempat ledakan terjadi, murid Gao Lu menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Apakah itu arah markas besar tanah suci Tai saya? Markas besar tanah suci Tai saya meledak. Tuan Yerosa, Rona memanfaatkan kepanikan semua orang, segera berdiri, dan bergegas menuju Yerosa, mencari perlindungan. Orang ini, pupil Saroye menyusut, tapi dia tidak menghentikannya. Bagaimanapun, orang ini sepertinya memiliki rahasia besar,
dan dia menyimpan warisan pembangkit tenaga listrik teratas di laut alam semesta selatan tertarik pada orang ini. Tertarik pada warisan. Jadi Saroye hanya mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat terjadinya ledakan, seolah-olah sedang menonton drama. Pokoknya, jika Gaolu berani bergerak, persetan dengannya. Di atas langit, rangkaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul pada saat ini. Pada saat ledakan di kejauhan, seluruh susunan pelindung kota Nanyuan dimobilisasi. Serangkaian-rangkaian cahaya yang luar biasa memblokir segalanya, memotong kota Nanyuan menjadi ruang independen yang tak terhitung jumlahnya, membuat orang kagum dengan teror kota Nanyuan. Dengan gerakan seperti itu, mungkinkah ada dua kekuatan besar yang terlibat? Saroye tampak berpikir, dengan senyum naif di bibirnya, tapi tidak apa-apa, itu bukan urusanku. Itu sesuatu, hehe. Senyum di bibirnya belum juga hilang. Tiba-tiba, bas. Tiba-tiba, Saroye merasakan ruang di sisi dunia ini tiba-tiba menjadi gelap. Dan bayangan hitam yang menakutkan tiba-tiba keluar dari kehampaan yang tak berujung dan turun ke sisi dunia ini dalam sekejap. Entah bagaimana bayangan hitam ini muncul. Begitu pelayan itu muncul, aura tak kasat mata menyelimuti dunia ke segala arah, seolah-olah telah menjelma menjadi dewa di dunia ini. Di kepala bayangan hitam, ada sepasang mata mati. Begitu mata ini muncul, mereka langsung menatap Saroye. Ledakan. Perasaan krisis tiba-tiba muncul di benak Saroye, dan aura tak terlihat menyelimuti dirinya, membuat seluruh tubuhnya kaku dan merasa tercekik. Dunia sepertinya jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, dan keheningan yang mematikan mengelilinginya sepenuhnya. Aku, siapa kamu? Tekanan jiwa di benak Saroye melonjak dengan gila-gilaan. Kekuatan darah di tubuhnya terbangun dalam sekejap, dan nafas warisan darah yang mengerikan mengalir ke seluruh tubuhnya, membuat tubuhnya yang kaku menjadi kaku. Baru pada saat itulah tindakan menjadi mungkin. Klan Komodo, sepertinya aku sudah menemukan tempat yang tepat. Suara dingin keluar dari mulut sosok hitam itu, dan matanya langsung tertuju pada Lorna. Pikiranku diselimuti teror yang tak ada habisnya. Yang ini seharusnya Lorna. Bayangan hitam itu mencibir. Begitu dia mengangkat tangannya, Lorna ditembak ke arah lawannya dengan ngeri, bahkan tidak mampu melawan. Lepaskan dia. Saroye meraung marah, dan sosoknya melonjak dalam sekejap. Cakar besarnya menghantam bayangan hitam dengan liar tiba di depan bayangan hitam dalam sekejap. Jejak rasa dingin melintas di pupil bayangan hitam. Dengan sedikit lambaian tangannya, terjadilah ledakan. Tubuh Saroye bergetar hebat dan terhempas dengan keras. Sisik di tubuhnya retak seperti cangkang telur yang rapuh, dan darah muncrat. Karena kamu anggota marga Komodo, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Jika kamu berani menyerangku lagi, konsekuensinya tidak akan sesederhana itu. Kata bayangan hitam acuh tak acuh sambil mengambil foto sesuka hati pada saat itu. Lorna menoleh dan melihat ke arah rumah Tuan Kota Nanyuan di kejauhan. Ledakan. Dari istana Tuan Kota, aura menakutkan naik ke langit, dan tekanan tak berujung meledak, dengan cepat mengalir menuju tempat ini. Rumah Tuan Kota bergerak sangat cepat. Kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Jangan terjebak di sini oleh Mo Yun Gubo. Bayangan hitam itu berkata dengan tenang, dan aura luar angkasa yang tak terlihat bertahan di sekelilingnya, meraih ke arahnya Lorna, kita harus pergi dari sini. Namun, saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Lorna, yang awalnya terbang ke arahnya, suatu saat melepaskan kendalinya dan kembali ke Saroye. Di saat yang sama, seorang pria muda berjubah hitam dengan wajah tampan dan mata dingin muncul di depan Saroye pada suatu saat dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Bab 5805, Cepat Lari. Tuan, melihat Qin Chen muncul, Saroye sangat bersemangat dan buru-buru melompat ke sisi Qin Chen dengan ekspresi ekstasi di wajahnya. Untungnya, sang master muncul tepat waktu. Ketika dia menghadapi bayangan hitam di depannya, dia merasa tidak mampu melawan sama sekali, dan dia tahu dengan jelas bahwa bayangan hitam di depannya pastilah orang kuat yang jauh lebih unggul darinya. Orang yang bisa membuatnya merasa seperti ini mungkin tidak mungkin dilakukan oleh sebagian besar kaisar tahap akhir. Kaisar tertinggi. Orang kuat seperti ini bisa dianggap sebagai raksasa di seluruh laut semesta selatan,
dan bisa menciptakan kekuatan besar dan menjadi terkenal di mana-mana. Dikabarkan bahwa pemimpin kota Nanyuan, Mo Yun Gubo, adalah seorang kaisar puncak saat itu. Dia mengambil alih kota Nanyuan dengan prestasi besar dan diakui oleh banyak kekuatan di Laut Semesta Selatan. Hah, kamu adalah Qin Chen, rahasia luar angkasa sebelumnya. Bayangan hitam itu memandang ke arah Qin Chen, dan pupil matanya tidak bisa membantu tetapi menyusut sedikit pencapaian luar angkasa anak itu akan tetap ada. Lebih dari apa yang dia duga sebelumnya. Tuan Qin Chen, Rona juga bersemangat dan buru-buru datang ke sisi Saroye. Qin Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan mengabaikan Lorna. Dia hanya melihat bayangan hitam di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk bertindak liar di pintu masuk guaku? Terlalu banyak, hahaha. Bayangan itu tertawa liar. Dia berdiri, bergemuruh, tawanya seperti guntur, dan itu seperti suara gemuruh, terus-menerus bergema di seluruh kota Nanyuan. Sebagai master ketiga dari masyarakat naga hitam dan ahli tingkat kaisar puncak, dia baru saja mengambil tindakan di depan gua Qin Chen. Jangankan bergerak, meski berarti membunuh miliaran makhluk hidup dalam jarak puluhan juta mil, itu hanyalah urusan sehari-hari baginya. Hah! Pada saat ini, bayangan hitam itu tiba-tiba berhenti tertawa dan menoleh ke langit di kejauhan. Siapa yang berani bertindak sembarangan di kota Nanyuan kita? Raungan gemuruh bergema di seluruh dunia. Saat berikutnya, sosok agung yang tak terhitung jumlahnya dengan aura menakutkan bergegas, seperti dewa, tiba-tiba turun ke dunia ini. Ledakan. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan baju besi mekanis, auranya mencapai langit. Dia adalah penguasa kota-kota Nanyuan. Di sekelilingnya, ada semua pria kuat dengan aura luar biasa yang melayang di udara. Saat mereka jatuh, niat membunuh yang mengerikan mencapai langit, mengunci bayangan hitam di depan mereka. Itu Mo Yun Kue, penguasa kota Nanyuan. Para pendeta dan tetua dari rumah tuan kota semuanya keluar. Mereka semua adalah raksasa tingkat mendiang kaisar. Penguasa gedung Tianwai dan penguasa paviliun abadi juga datang. Mereka semua ketakutan, dan mereka naik ke langit satu persatu, melihat tempat ini dengan ngeri, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Karena, pada saat ini, seluruh formasi kota Nanyuan diaktifkan, dan rangkaian cahaya yang menakutkan melesat ke langit, membentuk sangkar yang luas. Memotong dan menutup kekosongan tak berujung di seluruh kota Nanyuan. Yang paling penting adalah di mana rumah tuan kota berada, 12 pilar formasi menakutkan menjulang ke langit, seperti 12 pelangi ilahi yang cerah. Berubah menjadi dinding sangkar tak berujung, menutup 12 area luas kota Nanyuan. 12 pilar inti formasi Yuantian telah diaktifkan. Apa yang terjadi? Apakah ada kekuatan tertinggi yang akan menyerang kota Nanyuan? Pergerakan di kota Nanyuan saat ini lebih kuat daripada ketika Qin Chen menghancurkan markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Gerakan ini sepenuhnya terinspirasi oleh skala perang skala besar. Siapa itu? Untuk sesaat, semua orang memandangnya dari kejauhan, merasa gugup. Masalah, bayangan hitam itu melirik ke arah banyak orang kuat dari kota Nanyuan yang berkumpul di sekitarnya, dengan sedikit rasa jijik di alisnya. Orang-orang dari istana tuan kota datang begitu cepat statusnya, dia terburu-buru jika tersiar kabar tentang tindakannya di kota Nanyuan. Itu akan menjadi pukulan bagi reputasi masyarakat naga hitam. Penguasa kota Mo Yun Kue dan banyak orang kuat telah mengepung bayangan hitam. Kedua belah pihak saling berhadapan dengan dingin, tetapi Qin Chen di samping tampak seperti orang luar. Siapa Anda, Yang Mulia? Beraninya Anda masuk ke kota Nanyuan kami, secara terbuka membantai semua orang di Tanah Suci Tai, dan memenggal kepala Tuan Mo Tianli. Betapa beraninya Anda, Mo Yun berteriak dingin, dengan tatapan dingin di matanya. Melalui panggilan dari bawahannya, dia diketahui bahwa seluruh Tanah Suci Tai telah hancur total, dan bahkan penguasa suci Tanah Suci Tai belum berhasil melarikan diri. Hal ini mengejutkan dan membuatnya marah. Perilaku buruk seperti ini tidak lagi bisa dikatakan melanggar hukum. Pertama ada masyarakat tengkorak dan tulang, lalu ada Tanah Suci Tai. Jika terus seperti ini, kota Nanyuan mungkin akan menjadi bahan tertawaan di seluruh alam semesta selatan. Dan tidak lagi bisa membiarkan siapapun meyakinkan. Apa? Tanah Suci Tai dihancurkan.
Tuan Suci Mo Tianli juga terbunuh. Tanah Suci Taiyi adalah kekuatan utama di kota Nanyuan kita. Siapa yang bisa menghancurkannya secara diam-diam? Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Semua orang yang hadir tercengang, dan keributan langsung mencapai langit. Berita ini sangat mengejutkan sehingga tidak ada yang bisa mempercayainya sedetik pun. Yang lebih sulit dipercaya adalah Penatua Gaolu, yang tampak kusam dan bergumam, Tanah Suci Taiyi saya telah dihancurkan. Apakah Guru Suci telah meninggal? Berapa lama saya telah pergi? Tanah Suci Taiyi telah hilang. Bibi, Lorna memandang dengan sedih ke lokasi Tanah Suci Taiyi, dan air mata mengalir dari sudut matanya, tidak peduli bagaimana bibinya memperlakukannya. Ketika dia mendengar berita kematian bibinya, dia tetap tidak bisa untuk sementara waktu. Oh, aku tidak menyangka ada ikan dari Tanah Suci Taiyi yang lolos dari jaring di sini. Bayangan hitam menangkap diskusi di sekitarnya, dan matanya langsung tertuju pada Penatua Gaolu. Sebenarnya orang ini, menurut ingatan Luo Xinyan, Petapa Agung Yilong langsung mengenali asal-usul Gaolu. Matanya bersinar, dan tangan besarnya tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih Penatua Gaolu seperti kilat. Orang ini mengetahui rahasia Kaisar Mikong dan tidak bisa dibiarkan hidup. Beraninya kamu mengambil tindakan. Mo Yun tampak kaget dan marah, hampir marah. Orang ini terlalu sombong, dia berani mengambil tindakan di depan begitu banyak orang berkuasa di istana tuan kotanya. Hentikan orang ini, Mo Yun meraung dan memimpin untuk bergerak. Boom, telapak tangannya berubah menjadi langit dan menghalangi bayangan hitam. Bunuh. Orang-orang yang mengikuti Mo Yun semuanya adalah penyembah dan pembangkit tenaga listrik tertinggi dari istana tuan kota, beberapa di antaranya berada di alam kaisar akhir. Pada saat ini, mereka menyerang bersama, dan serangan dahsyat itu langsung berubah menjadi aliran air yang panjang. Mungkin ada binatang aneh yang muncul di dalamnya, menutupi langit dan matahari. Atau mungkin ada sungai pisau yang mengalir deras tanpa henti. Atau bisa juga api yang menutupi langit dan menutupi bumi. Serangan yang tak terhitung jumlahnya meluncur menuju Raja Kera Yilong hampir seketika. Kamu hanya seorang master. Great Sage Yilong mencibir, mengabaikan serangan semua orang yang hadir. Tangan besarnya seperti langit, langsung menutupi Kelu. Tidak, Tuan Kota, selamatkan aku. Kailu tampak ngeri dan meraung putus asa. Dia berjuang keras, mencoba melepaskan diri dari belenggu Sage Agung Yilong, tetapi tidak berhasil saksikan cengkeraman Yilong Great Sage. Tidak, tujuan orang ini adalah untuk menghancurkan. Sebelum dia meninggal, mata Gaolu membelalak putus asa, dan jiwanya meraung kesedihan dan kemarahan. Mencoba menceritakan tujuan dari Sage Agung Yilong. Namun di tengah kalimat, dengan letupan, seluruh tubuh Kelu dimusnahkan tanpa suara, berubah menjadi abu dan menghilang, bahkan tidak meninggalkan jejak jiwanya, hanya menyisakan penyesalan yang tak ada habisnya. Jika dia tahu Holy Lord sudah mati, kenapa dia repot-repot mengejar Narona? Tapi sekarang, sudah terlambat. Sombong, ledakan, ledakan. Saat Sage Agung Yilong membalikkan tangannya dan menghancurkan daratan, serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya telah menimpa Sage Agung Yilong. Hahaha, apakah kamu menggelitikku? Tanda tanya petik 2, tubuh Sage Agung Yilong terguncang, dan dalam sekejap, kekuatan suci yang menakutkan meledak dari tubuhnya. Kekuatan suci yang perkasa itu seperti sungai yang megah, menangkis serangan yang tak terhitung jumlahnya dari sekeliling tidak peduli bagaimana Mo Yun Kue dan yang lainnya menyerang. Mereka masih tidak bisa mendekatinya. Itu adalah Petapa Agung Yilong. Pemimpin ketiga dari perkumpulan naga hitam, Petapa Agung Yilong. Bagaimana mungkin dia? Apakah perkumpulan naga hitam akan menyerang kota Nanyuan? Sage, semua yang hadir warna semua orang berubah, dan hati mereka benar-benar ketakutan. Masyarakat naga hitam, kekuatan gelap tertinggi di Laut Semesta Selatan, memiliki sejarah yang panjang. Presidennya adalah orang paling kuno dan berkuasa di Laut Semesta Selatan. Bahkan di lautan luas, dia dianggap sebagai tokoh top. Menurut perjanjian Laut Semesta Selatan, kekuatan seperti perkumpulan naga hitam tidak dapat menyerang kota netral seperti kota Nanyuan secara sembarangan, tapi sekarang. Sage Agung Yilong, itu kamu. Apakah kamu, perkumpulan naga hitam, ingin melanggar hukum utama Laut Semesta Selatan?
Apakah Anda ingin mengambil tindakan terhadap kota Nanyuan kami sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pasukan? Murid Moyun menyusut dan dia berbicara dengan marah. Di Laut Semesta Selatan yang luas ini, tidak banyak kekuatan yang tidak dapat dilawan oleh kota Nanyuan, dan masyarakat naga hitam adalah salah satunya. Masalah, mendengar ini, Sage Agung Yilong merasakan sakit kepala yang luar biasa. Aku khawatir aku akan dimarahi oleh kakak laki-lakiku ketika aku kembali kali ini. Lupakan saja, cepat lari. Sage Agung Yilong terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan langsung meraih Luona dengan tangannya yang besar. Selama dia menangkap Luona, dia akan langsung meninggalkan tempat ini, dan bahkan kota Nanyuan tidak akan berani menghentikannya. Melihat betapa Agung Yilong terus mengambil tindakan, Mo Yun terkejut dan marah, dan buru-buru mencoba menghentikannya, tapi sebelum dia bergerak, sebuah pesan tiba-tiba datang darinya. Mo Yun tertegun, dan buru-buru menghentikan serangannya, membiarkan Sage Agung Yilong menangkap Luona, Saroye, dan Qin Chen. Di bawah telapak tangan besar, Luona dan yang lainnya menunjukkan ekspresi ketakutan, sementara di kejauhan, Master Gedung Tianwei, Master Pavilion Wangu, dan yang lainnya melebarkan mata. Alihkan masalah ke timur. Mereka bisa melihat sekilas maksud dari rumah tuan kota. Mereka jelas ingin meneruskan konflik antara Yilong Daseng dan rumah tuan kota ke Qin Chen dan klan Komodo. Metode yang kejam.